Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel atau disebut dengan PLSV adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Bentuk umum PLSV adalah AX ditambah BX sama dengan 0. Nah, di sini sama dengannya nanti bisa berupa angka, yaitu di mana X adalah variabel, AB adalah bilangan real. Pengganti dari variabel atau peubah sehingga suatu persamaan menjadi kalimat benar disebut akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Jadi di dalam persamaan linear satu variabel atau PLSV ini kita bisa mencari nilai variabelnya atau X-nya. Ini disebut dengan peubah supaya dalam satu kalimat ini bisa menjadi kalimat yang benar. Penyelesaian PLSV, contoh soal yang pertama, tentukan akar penyelesaian dari persamaan 2x dikurangi 1 sama dengan 5 supaya menjadi kalimat benar. Jadi di sini yang kita cari adalah nilai X-nya. Ini yang kita cari. X-nya ini berapa supaya kalimat persamaan ini menjadi kalimat yang benar. Oke. Kita tulis dulu persamaannya, yaitu 2x dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, di sini yang kita cari adalah nilai X-nya. Tetapi dia masih ada 2. Berarti kita tulis 2x sama dengan, di sini yang sebelah kanan tetap 5. Oke, negatif 1 kita pindah ruas di belakang 5 supaya dia tidak bercampur dengan variabel. Maka negatif 1 pindah ruas jadi plus 1. Oke, 2x sama dengan 5 ditambah 1 adalah 6. Nah, di sini tadi kita cari hanya nilai X-nya saja. Maka X-nya kita cari sama dengan 6 kita bagi dengan 2. Jadi 2 di sini sebagai pembaginya. Oke, X-nya sama dengan 3. Jadi akar penyelesaiannya supaya menjadi kalimat benar adalah X sama dengan 3. X sama dengan 3 ini bisa kita gantikan di sini. Oke, kita coba. 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Contoh soal yang kedua. Tentukan akar penyelesaian dari persamaan 5x dikurangi 2 sama dengan 4x ditambah 7 supaya menjadi kalimat benar. Maka kita tulis persamaannya 5x dikurangi 2 sama dengan 4x ditambah 7. Oke, di sini kita kelompokkan yang ada x-nya dengan yang ada x-nya, yang tanpa x dengan yang tanpa x. Berarti di sini yang ada X-nya adalah 5X dengan 4X. Karena 4X-nya pindah ruas, maka di sini menjadi 5X dikurangi 4X. Di sini 4X-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Nih, di sini kita kelompokkan yang hanya bilangan saja, maka di sini ada negatif 2 dan 7. Nih, di sini tetap plus 7. Negatif 2 pindah ruas berarti menjadi plus 2. Maka 7 ditambah 2. 5x dikurangi 4x adalah 1x atau bisa juga kita tulis x saja. 7 ditambah 2 adalah 9. Lalu apakah langkah kita sudah selesai? Ya, di sini langkah kita sudah selesai karena x-nya sudah 1 untuk koefisiennya. Jika di sini koefisiennya belum 1, maka harus kita cari
seperti ini, hanya X-nya saja atau 1X. Nah, jadi di sini akar penyelesaiannya supaya menjadi kalimat benar adalah X sama dengan 9. Untuk mencoba kebenarannya, silakan kalian ganti X-nya dengan 9. Apakah di sini nilainya akan sama? Oke, untuk catatan dalam penyelesaian PLSV ini hanya memiliki satu penyelesaian akar saja. Kita lanjut di pertidaksamaan linear satu variabel atau disebut PTLSV. PTLSV adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, di mana variabelnya hanya berpangkat 1. Bentuk umum PTLSV ini yang saya ambil adalah AX ditambah B lebih besar daripada 0. Nah, di sini tandanya nanti bisa lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Di mana X-nya variabel, AB adalah bilangan real. Pengganti dari variabel sehingga suatu persamaan menjadi kalimat benar disebut akar atau penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Himpunan yang memuat semua anggota penyelesaian disebut himpunan penyelesaian. Jadi di pertidaksamaan ini penyelesaiannya sama dengan persamaan, hanya tandanya yang berbeda. Namun penyelesaiannya di sini juga berbeda. Kalau di persamaan tadi dia bentuknya hanya satu akar penyelesaian. Tapi jika di pertidaksamaan ini penyelesaiannya bentuknya adalah himpunan penyelesaian. Nah, di sini dalam penyelesaian PTLSV ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan bulat positif atau negatif. Jadi jika kedua ruas di sini ya ditambah atau dikurangi dengan bilangan bulat positif maupun negatif, maka tanda pertidaksamaan adalah tetap. Lalu yang kedua, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan juga tetap. Lalu yang ketiga, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya ini dibalik. Contoh soal penyelesaian PTLSV. Tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 12 lebih besar daripada 16 untuk X adalah elemen bilangan caca kurang dari 10. Maka kita tulis pertidaksamaannya yaitu X ditambah 12 lebih besar daripada 16. Nah, di sini kita cari nilai X-nya ini berapa. Oke, kita cari nilai X-nya. Maka di sini tetap 16. Positif 12 kita pindah ruas menjadi negatif 12. Nah, di sini kira-kira tandanya berubah atau tidak? Tandanya tidak berubah karena di sini dia dikurangi atau ditambah dengan bilangan bulat negatif. Jadi tandanya tetap lebih besar. Maka di sini kita kurangi 16 dikurangi 12 adalah 4. Maka X-nya lebih besar daripada 4. Karena di sini X-nya sudah 1, maka sudah ketemu untuk himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih besar daripada 4. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X-nya lebih besar daripada 4
Dan kita lihat lagi, di sini syaratnya adalah X-nya bilangan cacah. Bilangan cacah yang bagaimana? Ternyata bilangan cacahnya kurang dari 10. Karena di sini X-nya lebih dari 4, maka di sini himpunannya dimulai dari bilangan 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa sampai 9? Karena di sini kurang dari 10. Kenapa dimulai dari angka 5? Karena di sini dia lebih besar daripada 4. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 15 dikurangi 8X kurang dari sama dengan 2X ditambah 30 dengan X adalah elemen bilangan bulat. Maka kita tulis pertidaksamaannya yaitu 15 dikurangi 8X kurang dari sama dengan 2X ditambah 30. Nah, di sini kita kelompokkan yang ada X-nya dengan yang ada X-nya, yang tanpa X dengan yang tanpa X. Berarti di sini ada negatif 8X dengan negatif 2X. Loh Bu, di sini 2X, kenapa menjadi negatif? Karena dia pindah ruas. Jika pindah ruas, tandanya berbalik. Jika positif, maka menjadi negatif. Jika di sini negatif, maka di sini menjadi positif. Lalu di sini 30 dikurangi 15, karena positif 15 pindah ruas jadi negatif 15. Negatif 8X dikurangi 2X adalah negatif 10X. 30 dikurangi 15 yaitu 15. Nah, masih sama, kita mencari nilai X-nya saja. Tapi di sini dia ada negatif 10. Maka X-nya menjadi 15 dibagi dengan negatif 10. Jadi di sini dia menjadi pembaginya dari 15. Oke, kira-kira di sini tandanya berubah atau tetap? Oke, tanda persamaannya berubah menjadi lebih besar sama dengan, karena di sini awalnya kurang dari sama dengan, dia berubah menjadi lebih besar sama dengan. Karena apa? Karena di sini dia dibagi dengan bilangan bulat negatif. Jadi tanda pertidaksamaannya berubah. Oke, kita sederhanakan. 15 per negatif 10 adalah X lebih besar sama dengan negatif 1/2. Oke, kita lihat lagi. Tadi kita disuruh mencari himpunan penyelesaian dengan syarat X-nya adalah bilangan bulat. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1/2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, titik. Kenapa di sini titik-titik? Karena di sini tidak ada syarat yang menyatakan kurang dari atau lebih dari. Maka di sini ini masih ada bilangannya. Jadi kita tulis titik-titik. Nah, di sini loh Bu, kenapa negatif 1/2-nya ikut? Karena di sini ada tanda sama dengan. Negatif 1/2 berada di antara negatif 2 dan negatif 1. Jadi kalau lebih besar maka dia nilainya akan semakin ke kanan. Oke, catatan yang perlu kalian ingat dalam penyelesaian PT-LSP ini, dia memiliki lebih dari satu akar penyelesaian. Kalau persamaan tadi dia hanya memiliki satu penyelesaian. Oke, demikian yang bisa disampaikan Bu Eva mengenai bab 4 ini. Semoga kalian memahaminya dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.